Bos, makanan abon yang terbuat dari serat daging biasanya kita temui sebagai taburan lauk maupun cemilan. Tapi yang ini beda bos, karena abonnya dari daging ikan. Secara kita tahu ya, abon kan biasanya dari daging sapi atau daging ayam. Yang lebih seru lagi bos, perjuangan demi menghasilkan abon terbaik. Bahkan tangan si ibu pembuatnya pernah terluka bos. Penasaran kan kenapa si ibu tetap kekeh di bisnis ini? Yuk kita senggol pemiliknya dulu ya. Halo bos, perkenalkan saya Husnul Khotimah, pengusaha abon ikan Hemoro. Bagi yang ingin melihat bagaimana saya memproduksi abon ikan ini, saksikan di Cuan Bos. Bu Husnul sudah memulai usaha ini sejak tahun 2015 di Jakarta bos. Jalan 2 tahun bergelut di bisnis abon, beruntungnya Bu Husnul mendapat tawaran untuk menyuplai abon ikan ke restoran Jepang ternama di Indonesia. Seharinya, ia bisa memproduksi minimal 35 kg ikan menjadi 18 kg abon ikan. Ikan-ikan yang digunakan biasanya ikan tuna atau cakalang yang telah melewati uji kualitas. Seperti standar berat 5 kg dan panjang ikan kurang lebih 50 cm. Jadi kalau ikannya berukuran kecil pasti nggak lolos. Semua ini demi mendapatkan serat abon yang bagus. Kemudian warna dan tekstur juga mempengaruhi cita rasa abon. Oh iya bos, di pabrik ini sistem pengolahannya juga diproduksi bergilir demi menjaga kebersihan produk. Soalnya Bu Husnul pernah merugi sebelum menerapkan proses pengolahan bergilir. Ada komplain gatal, itu satu kali kirim kita 300 kilo gitu. Padahal yang gatal itu bisa jadi hanya satu kali goreng itu gitu. Mau kali goreng itu kan kita sekitar 3 kilo gitu kan. Tapi karena pengirimannya satu kaligus, jadi kita tarik semua 300 kilo. Jadi kalau kerugian itu dari waktu itu harganya 230.000 ya, dikali 300 kilo lah, itu kira-kira itulah kerugian. Ya, karena sistem bergilir inilah kalau ada produk cacat, Bu Husnul nggak perlu menarik semua produk, tapi cukup menarik produk yang saat itu diproduksi bersamaan. Selain pantang menyerah, belajar dari kesalahan juga perlu bos. Awal-awal mendirikan bisnis ini, Bu Husnul cukup bergelut dengan yang namanya parutan demi mendapatkan abon yang ia inginkan. Nah, saya nggak mau abon ikan Hemoro ini jenisnya sama dengan abon-abon ikan yang lain. Saya ingin abonnya ini berserat juga seperti sapi, itulah yang susah. Itu awalnya tuh saya parut sendiri, parut pakai tangan gitu kan, berdarah-darah gitulah ceritanya gitu. Tapi ini kadang-kadang parutan yang ini bagus gitu hasilnya, parutan yang ini hancur gitu. Jadi dicarilah, akhirnya ketemu. Butuh waktu sekitar 6 bulan untuk mendapatkan abon ikan sesuai kemauan Bu Husnul, yakni yang berserat dan menggumpal layaknya sapi. Soal rasa, Bu Husnul juga yang meracik bumbu-bumbunya. Just info aja ya bos, sebenarnya Bu Husnul sama sekali nggak punya basic bikin abon. Tapi yang namanya niat mau buka usaha, pasti dibela-belain buat belajar. Ide usaha abon ikan ini awalnya tercetus saat ia berada di kampung halaman suaminya di Halmahera. Karena memang pada saat itu kita sering pulang kampung lihat hasil laut yang begitu banyak. Tapi nggak mau pusing juga dengan pengawetan dan lain-lain gitu. Namanya pengusaha baru, kalau kita awal-awal sudah kena datang masalah-masalah, ini ternyata gampang busuk gitu kan, atau berjamur gitu. Itu kan kitanya wah ini masalah-masalah gitu kan. Jadi pengennya tuh yang jangan banyak masalah dulu gitu. Jadi dipilihlah itu yang dry food itu gitu. Awalnya mau mudah ya bos, tapi ternyata tetap aja penuh perjuangan.
Apalagi pas pandemi, nggak dipungkiri bisnis Bu Husnul sempat bergejolak. Pendapatannya yang tadinya 1,8 miliar per tahun, akhirnya makin menurun, Bos. Nah terus, kalau omset per bulan saat ini berapa dong, Bu? Per bulan kalau sekarang omset 50 juta. Wah, lumayan juga ya, Bos. Kabarnya belajar dari pandemi, Bu Husnul juga ingin merambah ke toko retail dan memperkuat penjualan online. Varian yang ia tawarkan juga mulai beragam. Dari abon tuna pedas, original maupun rasa bawang dengan berbagai ukuran. Harga yang ia berikan juga terjangkau, Bos. Mulai Rp29.000 sampai Rp54.000. Gimana, Bos? Tertarik mencoba di bisnis makanan yang satu ini? Tapi ingat ya, Bos, lika-liku bisnis memang ada aja hambatannya. Mulai dari nol, itu pasti. Pernah gagal, itu mungkin bakal dirasakan juga. Intinya tetap semangat dan optimis, serta nggak boleh gampang nyerah. Sebagaimana Bu Husnul yang bolak-balik ngerasain jatuh bangun. Bos, sudah lihat kan bagaimana kita memproduksi abon ikan hemoro ini? Untuk para pebisnis pemula, tetap semangat. Mulailah dari hal yang paling kecil, paling mudah dan paling murah. Dan yang penting adalah cuan, Bos!